Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali dalam kajian parenting yang insyaallah kajian ini rutin ya kita laksanakan setiap hari Sabtu sore yang insyaallah kita akan membahas kitab-kitab para ulama, kitab-kitab Islam, terutama yang terkait tentang ilmu pendidikan ya, untuk sebagai bekal kita untuk mendidik anak-anak kita. Dan kita ya insyaallah masih dalam pembahasan kitab yang ditulis oleh anak ya, dari seorang ulama besar ahli hadis zaman ini yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang beliau sendiri adalah sebagai ulama besar yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kitab ini judulnya adalah Asyrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, yaitu 10 pilar utama untuk mendidik anak. Jadi beliau mengumpulkan 10 hal yang paling penting menurut beliau, yaitu terkait dengan pendidikan anak. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berjuang tanpa kenal lelah sehingga kita mengenal Islam ini secara utuh. Dan tidak ada di antara kita yang ketika kita berjalan ya, di atas Islam ini dengan benar, maka tidak selamat. Siangnya adalah seperti malamnya dan malamnya seperti siangnya. Begitu jelas semua sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Maka hendaknya kita menjadi pengikut beliau yang hakiki, yaitu menerapkan semua sunnah beliau ya, sekuat tenaga menerapkan kebaikan-kebaikan yang beliau sampaikan ya, termasuk dalam hal pendidikan anak, di mana memang kalau kita mengetahui lebih dalam ilmu parenting, di sana ada ilmu parenting yang memang bersumberkan dari Quran, Sunnah, dan juga para ulama. Dan ada ilmu parenting yang bersumberkan pada teori psikologi barat. Ada yang menopang, artinya teori Islam ada yang paling bagus ya, kemudian ditopang oleh teori barat, tapi ada juga yang bertentangan. Karena itu kita ambil yang teori parenting yang dimana ini adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan ditulis oleh para ulama. Dan salah satunya kitab yang sangat tipis ini yaitu Asyrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. Nah, kita masih sampai pada pilar yang ketiga, yaitu kasratud doa, artinya banyak mendoakan anak-anak. Ya, pada pekan lalu sudah beberapa hal yang kita bahas, kita review sebentar. Jadi di paragraf pertama ini yaitu Syekh menjelaskan pentingnya banyak mendoakan anak. Sangat penting untuk membentuk kesolehan anak dan keistiqomahan mereka. Ketika kita ingin anak-anak kita ya nanti besarnya jadi soleh, jadi istiqomah,
maka kita perlu mendoakan mereka terus tanpa henti. Nah, doa sendiri itu dijelaskan oleh Syekh ada 2 macam khusus untuk mendoakan anak ini. Yang pertama adalah sebelum munculnya anak. Ya, sebelum adanya anak maka kita berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian setelah adanya anak, Allah memberikan rezeki kita anak, maka kita juga berdoa agar anak kita nanti tumbuh, berkembang ya di atas hidayah, di atas kesolehan, istiqomah ya, dan tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata doa ini pun ya itu dicontohkan oleh para nabi. Para nabi pun mendoakan anak-anak mereka, padahal ya, kalaupun mereka tidak berdoa karena mereka posisinya lebih dekat kepada Allah, ya secara logika pastinya akan menghasilkan anak-anak yang juga luar biasa gitu. Tapi itu pun para nabi mencontohkan kepada kita tetap berdoa ya, minta anak yang soleh ya, dan juga setelah adanya anak tetap berdoa kembali agar anaknya tetap di atas keistiqomahan. Ya, beliau menjelaskan di sini ada Nabi Ibrahim yang berdoa, Rabbi habali minas solihin. Yaitu doa ini dipanjatkan ketika sebelum adanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, ketika Nabi Ibrahim hijrah disebabkan oleh di Babilonia, yaitu Raja Namrud sudah memusuhi Nabi Ibrahim hingga membakar beliau, sehingga beliau hijrah ke Syam. Kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Kemudian setelah lahirnya anak ya, setelah adanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim tetap berdoa ya, doanya ini Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. As-Saffat ayat 100. Kalau setelah lahirnya ya, maka Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan begitu juga keturunan-keturunanku. Ya, ini para nabi. Kemudian tidak lupa Nabi Zakaria ya, sebelum adanya putra beliau yaitu Yahya ya, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku habli min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik, keturunan yang saleh, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Kemudian berikutnya di surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Furqan itu menceritakan tentang sifat ibadur rahman yang Allah puji ya, dengan berbagai macam kebaikan, dan di bagian akhirnya salah satu sifat ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, adalah mendoakan istrinya dan juga keturunannya ya, dengan doa kebaikan. Ibadur Rahman ini berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabbku, anugerahkan kepada kami, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, istri-istri dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan pandangan kami, yaitu dengan ketaatan mereka, dengan kesolehan mereka. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semuanya yaitu imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini menunjukkan pentingnya kita mendoakan anak. Para nabi mendoakan anaknya ya, kemudian contoh ibadur rahman juga mendoakan anak dan istrinya. Nah, sekarang kita sampai ke pembahasan di sini. Syekh mengatakan, wa min, dan di antara nikmatillahi, nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa karamihi, dan kedermawanan kemurahan Allah Subhanahu wa taala,
an ja'ala da'watal walid, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa orang tua li auladihi, untuk anaknya, mustajabatan, mustajabah, la turaddu, dan tidak tertolak. Kama thabbata ani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kama sebagaimana sabbata, telah sahih, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatsu da'watin, ada 3 doa, mustajabati, yang mustajab, la syakka fihina, yang tidak diragukan pasti diterima, fihina, dalam doa tersebut. Yang pertama, da'watul walidi, doa orang tua, maksudnya kepada anaknya. Yang kedua, wa da'watul musafiri, wa, dan da'watul musafiri, doa orang-orang yang musafir, sedang bepergian. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlumi, yaitu doa orang yang terzalimi. Di sini, Abah Umar sekalian, kita bisa mengetahui ya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menjadikan doa orang tua kita untuk kita itu mustajabah. Sebagaimana kalau kita logikakan gitu ya, untuk memudahkan pemahaman, hidup ini ujian, hidup ini ujian penuh berliku, yaitu untuk mencapai surga Allah, ya kita diberikan ujian demi ujian, maka yang sukses kita akan bisa meraih surganya Allah. Bagi yang tidak sukses, naudzubillahi min dzalik, ya bisa jadi akan masuk neraka. Nah, ketika kita dalam ujian demi ujian, maka Allah tidak membiarkan kita sendiri. Allah selalu memberikan pertolongan-pertolongan yang banyak sekali, dan tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Dan di sini kenapa disebut nikmat? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu pertolongan agar kita bisa selamat dari ujian ini, yaitu melalui apa? Melalui doa orang tua kita. Melalui doa kedua orang tua kita. Maka ini nikmat yang luar biasa besar. Karena itu, kalau kita memiliki orang tua masih hidup, ayah ibu, maka alangkah baiknya kita berbakti kepada mereka berdua. Ya kita sering-sering minta doa. Dan minta doa itu bukanlah sesuatu yang jelek atau menyalahi aturan, bahkan itu dianjurkan. Sebagaimana nanti akan kita ceritakan bagaimana putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam, ya ketika mereka berbuat makar kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian mereka menyadari kesalahannya, ya, maka mereka walaupun bisa berdoa secara langsung, ya, tapi mereka tetap meminta doa ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, doa mustajabah ini, ya banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan saat-saat, waktu, kondisi, ya yang doa kita ketika kita panjatkan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak. Dan salah satunya 3 hal ini. Doa orang tua untuk anaknya, doa ketika musafir, ya maka ketika kita musafir kita sering-sering berdoa. Kemudian ketika dizolimi, itu untuk kita hati-hati. Jangan sampai kita mendolimi orang lain, ya sehingga
orang lain itu akan mendoakan kita keburukan. Kenapa? Karena ingat 3 doa ini sampai disebutkan di sini apa? La syakka fihinna. Tidak ada keraguan ya fihinna. Di dalam doa itu pasti diterima. Pasti diterima. Di antara waktu yang mustajabah ya, yaitu sepertiga malam terakhir. Sebenarnya banyak, kita sebutkan sedikit. Apalagi ini Abah umat sekalian, kita insya Allah hari Ahad akan memasuki ya bulan Dzulhijjah. Kita akan memasuki bulan Dzulhijjah yang dimana hari-harinya itu lebih baik daripada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi hari-hari di bulan Dzulhijjah itu lebih baik dari 10 hari bulan Ramadan. Tapi kalau malamnya, maka malam bulan Ramadan lebih baik daripada 10 hari Dzulhijjah. Banyak diantara hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita berpuasa dan melakukan banyak kebaikan di mulai bulan Dzulhijjah ini sampai nanti hari tasyrik. Nah, sepertiga malam terakhir ya, sebagaimana Allah berfirman sendiri, yaitu man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalah. Itu pada malam sepertiga terakhir maka aku akan mengijabahi. Wa man yas'aluni, dan barang siapa yang meminta kepadaku, fa a'tiyah, maka aku akan memberinya. Kemudian antara juga doa mustajabah yaitu antara adzan dan iqamah, dan masih banyak lagi. Jadi ketika kita berdoa atau kita ngajarin anak-anak kita untuk berdoa, maka carilah doa-doa dan waktu-waktu dan saat-saat atau tempat-tempat yang dia mustajabah. Kemudian mari kita simak sebentar yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf ini sangat panjang. Ini bisa dilihat di surat Yusuf ya, mulai ayat 18 ya dan seterusnya. Di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'u ala qamisi, ringkas cerita ya, bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ya terbakar oleh hasad. Kemudian dengan hasad itu ya mereka membuat suatu rencana bermusyawarah bagaimana caranya untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan inilah bahayanya hasad. Bahkan seorang anak ya Nabi, yaitu Nabi Yakub, maka membuat rencana juga untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian setelah terjadi ya mereka membuat rencana, yaitu bajunya Nabi Yusuf yang lain, bukan yang dipakainya, dilumuri oleh darah. Dilumuri darah yang itu bukan darahnya Nabi Yusuf. Nah, kemudian waja'u ala qamisihi bidamin kadibin. Dan mereka para saudaranya Nabi Yusuf ini, mereka datang ya membawa gamisnya dengan bidamin kadibin, dengan darah yang bukan darahnya Nabi Yusuf. Qala, kemudian Nabi Yakub ya, ini menunjukkan kepada Nabi Yakub, menunjukkan bahwa Nabi Yusuf sudah diterkam oleh serigala untuk menunjukkan bukti yang berbohong agar Nabi Yakub
percaya bahwa Nabi Yusuf ini telah diterkam oleh serigala, maka gamisnya dilumuri darah. Kemudian Nabi Yakub mengatakan apa? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amrah. Bahkan sawwalat lakum anfusukum. Bahkan kalian itu menganggap apa yang telah kalian lakukan itu baik sehingga kalian mengerjakannya. Disebutkan oleh ulama tafsir, ya, ketika ditunjukkan pakaian ini, maka Nabi Yakub sudah mengetahui bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini berbohong. Dari mana? Yaitu dari pakaian yang ditunjukkan itu tidak terkoyak sama sekali, ya, bagus, cuman hanya ada darah hewan, ya, darah yang bukan darahnya Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yakub marah ketika itu? Tidak. Ya, ini coba lihat, perhatikan. Seorang ayah, ya, sudah tahu sebenarnya ini berbohong, tapi terkadang kita ada tahapan untuk mengingatkan seorang anak. Coba bayangkan kalau Anda dalam posisi Nabi Yakub. Bisa jadi yang keluar adalah umpatan, ya, kemudian tuduhan, dan macam-macam, mungkin keluar kata-kata doa yang membuat anak-anak itu akhirnya celaka. Tapi Nabi Yakub tidak demikian. Nabi Yakub tidak demikian. Beliau mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Apa kata beliau? Fasabrun jamil. Ya. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah yang tempat aku memohon pertolongan, ya, ala ma tasifun, terhadap apa yang kamu ceritakan, kamu sifatkan tadi. Nabi Yakub sudah tahu kalau anak-anaknya berbohong, tapi tetap dengan kesabaran, ya, mengucapkan fasobrun jamil. Masya Allah, inilah kehati-hatian seorang ayah. Kemarin juga saya sampaikan tentang kisahnya Abdullah bin Ni'mah, ya, di mana ketika ayahnya memergoki anaknya merokok, gitu ya. Kemudian ditegur, kamu merokok ya? Dijawab oleh Abdullah bin Ni'mah, tidak. Ya, kemudian malah suaranya lebih keras, marah. Akhirnya muncullah kemarahan pada ayahnya, ya, sampai mengatakan apa? Kalau kamu berdusta, ya, semoga leher kamu patah. Ternyata benar. Ya, ternyata benar. Lehernya dipatahkan, ya. Waktu itu Abdullah bin Ni'mah itu mau renang, kemudian kolamnya mengering, ya. Akhirnya beneran, ya, lehernya, tulangnya patah, kemudian lumpuh, dan hanya bisa kepalanya saja yang bergerak, ya, kepalanya saja yang bisa bergerak. Nah, makanya hati-hati abah wa umat sekalian, ketika kita dalam keadaan marah, maka yang paling baik adalah kita diam, ya. Jangan sampai terlontar dari mulut kita yaitu doa-doa keburukan yang nanti akan membuat kita menyesal, sebagaimana ayahnya Abdullah bin Ni'mah. Ketika Abdullah bin Ni'mah lumpuh, ayahnya sangat menyesal. Kenapa kok saya tadi ngomong seperti tadi sehingga Allah mengabulkan doa saya. Nah, inilah Nabi Yakub, ya, yang patut kita contoh. Nah, kemudian cerita ini berlanjut, ya, berlanjut panjang. Kemudian di ayat 97, yang Mbak Musa boleh dibuka. Di sana kisahnya panjang sampai sudah di Mesir Nabi Yusuf, ya, kemudian ketemu oleh saudara-saudaranya, ya, kemudian saudaranya sudah menyadari kesalahannya, ya, kemudian kembali ke ayahnya membawa
baju atau gamis dari Nabi Yusuf. Diminta oleh Nabi Yusuf untuk membawakan bajunya ini, kemudian mendekatkan ke Nabi Yakub, ya. Maka disebutkan Nabi Yusuf nanti insya Allah akan bisa melihat kembali, dan dilakukan. Di ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira." Maka tatkala falamma an ja'al basyir, datang kabar gembira itu, alqahu ala wajhihi, maka gamis itu diletakkan pada wajah Nabi Yakub. Fartadda basira, maka kembalilah penglihatan Nabi Yakub. Kemudian apa kata Nabi Yakub? Qal alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni sesungguhnya aku a'lamu minallah, lebih mengetahui ya daripada kalian ya, dari Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan berita sebenarnya tentang Nabi Yusuf ini dan kejadiannya kepada Nabi Yakub. Cuma Nabi Yakub dengan kesabaran yang luar biasa, beliau disebutkan kesedihan, ya, sedih, memang sedih. Anak yang paling disayangi, ya, kemudian bertahun-tahun seperti itu, sampai disebutkan penglihatannya itu memutih, tidak terlihat, tidak bisa melihat lagi. Kemudian apa? Qalu, ya, ini perhatikan ucapan anak-anaknya. Mereka sudah menyadari kesalahannya. Apa yang mereka lakukan? Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana. Wahai ayah kami, baik, mohonkan ampun atas dosa-dosa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang khati', salah. Nah, di sini coba perhatikan bagaimana kehati-hatian Nabi Yakub, kesabaran Nabi Yakub menghadapi putra-putranya yang berbuat makar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak mengeluarkan kata-kata yang akhirnya membahayakan mereka. Kemudian coba perhatikan lagi yang bisa kita ambil adalah ketika anak-anak ini menyadari kesalahan, ya, mereka minta doa kepada ayahnya yang kebetulan seorang nabi. Begitu juga kita, ya, kita bisa minta doa kepada orang tua kita apabila orang tua kita muslim, ya. Minta doa, kemudian Bu tolong doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimasukkan surga, agar kehidupan saya bisa lancar, dan seterusnya, ya. Maka mintalah doa kepada kedua orang tua kita. Terus ingat kembali dalam yang mirip, ya, dengan kisah ini adalah sebagaimana yang kemarin kita ceritakan, yaitu kisah Syekh Sudes dan ibunya, ya, Syekh Sudes dan ibunya. Syekh Sudes ini di antara saudara-saudaranya itu adalah yang paling nakal, kan gitu. Yang paling nakal. Singkat cerita bahwa ibunya sudah siap menghidangkan makanan, kemudian Syekh Sudes ini ngambil pasir, ya, dihamburkan kepada makanan-makanan tadi yang sudah siap mau dihadiahkan pada tamu dan suaminya. Ketika kondisi marah, ya, tidak keluar ucapan yang buruk dari ibunya Syekh Sudes, tapi mengucapkan ucapan yang luar biasa, idhab, ya, pergi, ya, pergilah, ja'alakallahu imaman lil haramain, semoga Allah menjadikan kamu imam, ya, Masjidil Haram. Ya, mungkin bahasa kita, udah sana pergi, mudah-mudahan kamu nanti bisa jadi imam Masjidil Haram. Dalam kondisi marah ucapannya seperti itu, ya, akhirnya jadilah Syekh Sudes. Jadi ceritakan sendiri oleh Syekh Sudes dalam wawancara, gitu, ya. Jadilah Syekh Sudes sekarang ini, yaitu imam Masjidil Haram. Kemudian ada kisah lagi Ali bin Fudail bin Iyad, ya,
di mana Fudail bin Iyad sudah berusaha dengan sangat keras mendidik Ali bin Fudail bin Iyad. Ya, usahanya sudah sangat keras, dan inilah sepatutnya kita contoh. Jadi kita bukan bersantai-santai, berleha-leha, terus mengharapkan anak kita baik, ya. Tapi kita harus berusaha keras mendidik mereka, ya, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini, Ali bin Fudail bin Iyad yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga menghasilkan Ali bin Fudail bin Iyad yang disebutkan oleh para ulama bahkan keutamaannya melebihi ayahnya. Ya. Ini luar biasa. Kemudian kita juga sudah ada kisah kemarin, yaitu Salim bin Ayyub bin Salim, di mana beliau kecilnya di kota Roy ya, atau Rai di Persia, yang bahasanya bukan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Arab, sehingga ketika belajar Al-Fatihah tidak bisa, ya, lidahnya sampai keluh hanya belajar Al-Fatihah, sulit karena ngomongnya bukan bahasa Arab. Akhirnya oleh syekhnya waktu itu, oleh gurunya yang dia belajar talaqi Al-Fatihah, ditanya, apakah kamu punya ibu? Dijawab, iya. Kamu pergi ke ibumu, minta, ya, agar Allah memudahkan kamu, ya, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan diberikan ilmu. Dan benar, ketika pulang, ya, minta doa. Dan suatu ketika sudah lama, ya, kemudian Salim ini kembali ke kota Rai, ke Persia, kemudian berdiskusi menggunakan bahasa Arab, ya, ajar di sana, ya, di Persia, dengan ucapan yang fasih. Dan ternyata beliau melihat syekhnya dulu, ya, ketika dia masih kecil, ya, hadir di majelisnya itu. Dia teringat, ya, ini saya yang dulu, karena beliau lah saya bisa menguasai bahasa Arab seperti ini. Ya, karena beliau menyarankan untuk minta doa kepada siapa? Kepada ibunya. Coba doa orang tua. Ya, doa orang tua. Maka banyak-banyaklah doa. Kemudian coba perhatikan, kalau mungkin kita, ya, ada yang bertanya, saya sudah sering doa ini, kok anak saya kok gak berubah-ubah? Maka kembalikan kepada Anda sendiri, berapa kali Anda berdoa? Seberapa serius Anda minta kepada Allah? Ya, seberapa kuat keinginan Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu perlu ditanya kembali. Nah, ada seorang tabi'in, Bapak umat sekalian, diceritakan di kitab Syiaru Alamin Nubala, yaitu Muwarik al-Ijli. Beliau adalah seorang tabi'in yang sikoh dan ahli ibadah. Coba perhatikan, yang sikoh dan ahli ibadah. Bayangan kita mungkin, orang seperti ini kalau doakan mesti dikabulkan. Jauh dibandingkan kita, kan. Kita ini banyak maksiat, banyak dosa. Kalau doa butuh berkali-kali. Tapi coba dengarkan bagaimana ucapan Muwairik ini. Laqad sa'altullaha hajatan 20 sanatan. Aku telah meminta kepada Allah sebuah hajat, sebuah keinginan, selama 20 sanah, 20 tahun. Fama syafa'ani fiha. Allah enggak mengabulkan apa yang aku minta. Wa ma sa'imtu minad du'a. Aku tidak pernah menyesal, tidak pernah menyerah untuk terus berdoa. Seorang tabi'in, 20 tahun. Kita berapa tahun? Ya. Berdoa terus. Kemudian Nabi Zakaria, coba perhatikan, ini seorang nabi, ya, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keturunan. Berapa tahun beliau berdoa, seorang nabi. Baru dikabulkan ketika beliau sudah sepuh. Nah, ini apalagi kita, gitu loh. Makanya ketika kita memiliki anak yang mungkin dalam tanda kutip sedikit istimewa, ya, maka banyak-banyaklah doa, karena ini adalah usul, ini adalah perkara inti untuk merubah anak-anak kita. Setelah itu kita bisa berupaya, ya. Tapi doa ini adalah inti, karena yang bisa merubah hati anak kita, keadaan anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita.
bukan ilmu kita. Anda mau pakai teori apa, teori B, C, D, ya, atau teori apapun itu, tapi kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan terjadi. Karena itu pokok utama untuk merubah anak-anak kita adalah apa? Doa. Kemudian saya melanjutkan, wa mimma yanbaghi, dan yang hendaknya atau seyogyanya at-tanbihu alaihi, menjadi perhatian kepada orang tua fi hadal maqam, pada posisi ini aidan juga, annahu, bahwasanya alal walidaini, wajib bagi kedua orang tua, an yahdhara, agar keduanya hati-hati, minad du'ai ala, dari doa keburukan kepada auladihima, pada anak-anak keduanya, bisyar, yaitu apa? Dikuatkan lagi dengan keburukan. Jadi hendaknya hati-hati, jangan sampai kita berdoa keburukan untuk anak-anak kita. La siyama, lebih-lebih fi halil ghadabi, dalam keadaan marah. Fala, maka janganlah yata'ajjala bid-du'ai ala auladihima, ia bersegera, yata'ajjala, keduanya ini bersegera cepat-cepat untuk berdoa keburukan untuk kedua anak-anak mereka. Fatustajabu da'autuhuma, dan kalau sampai itu terjadi, ya, kemudian doa keduanya diijabahi Allah Subhanahu wa taala, thumma, kemudian apa? Yandaman ba'da dzalika an-nadamata syadidata, maka kemudian keduanya akan apa? Menyesal dengan penyesalan yang sangat-sangat menyesal. Di sini saya menjelaskan, hati-hati dengan doa keburukan. Doa itu bukan hanya sekedar apa? Tangan kita menengadah kepada Allah. Kita ngomong secara lisan saja, itu ya. Itu sudah doa. Contoh ini ya, mungkin kita kelewat tidak sadar gitu ya. Ketika anak kita nakal, mungkin kita ngomong, wah, ancene anak nakal. Memang anak nakal. Kelihatannya remeh, ya. Tapi kalau ini sudah bertepatan dengan waktu diistajabahi doa, ya, dan Allah mengabulkan doa itu, maka anak kita sebenarnya yang nakalnya biasa bisa jadi nakal beneran, tambah lebih nakal disebabkan oleh omongan kita. Maka hati-hatilah sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Kalau itu terjadi, ya, maka kita akan sangat menyesal. Kenapa? Karena kesalahan kita. Kemudian saya melanjutkan, faqad hadzarana, maka sungguh telah memperingatkan kita, Rasulunal Karimu, Rasul kita yang mulia, min dzalika, dari hal itu. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian berdoa keburukan untuk diri kalian. Wah, aku kancane bodoh. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau itu terjadi pas dikabulkannya doa, terjadi sudah. Wah, aku kancane enggak iso apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan mendoakan diri kita keburukan. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Jangan berdoa keburukan untuk anak-anak kalian. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, banyak sekali. Ya, kalau kita meneliti, ya, dalam sehari saja, kalau kita lagi marah mungkin itu sudah banyak keluar kata-kata itu. Maka kita hendaknya hati-hati. Mau ngomong dipikir dulu. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian berdoa keburukan atas harta-harta kalian. Ya, mungkin dengan mencela hartanya. Ya. Maka kalau itu bertepatan dengan dikabulkannya doa, maka ya terjadi. Ya, akan terjadi. Maka itu akan menyebabkan kita menyesal. Kemudian saya melanjutkan, wa qala Allah azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 11,
wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia itu berdoa keburukan ya sebagaimana doanya untuk kebaikan. Maksudnya apa? Disebutkan para ulama sendiri di sini ya. Dia mudah sekali bersegera berdoa keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Kalau kita ingin doa kebaikan maka ya kita cepat-cepat kan berdoa minta kebaikan. Tapi ternyata secara tidak sadar ya kita itu seringkali berdoa keburukan. Nah, nanti diterangkan oleh para ulama untuk tafsirnya. Wa kanal insanu ajula, dan sungguh manusia itu adalah ajula, ya, terburu-buru, tergesa-gesa. Qala Qatadah, Qatadah berkata yad'u ala malihi. Yang dimaksud ayat ini bahwa manusia itu berdoa keburukan kepada hartanya. Fayal'anu malahu wa waladahu. Maka dia melaknat hartanya dan anak-anaknya. Ya, walau istajaba Allahu lahu la ahlakahu. Ya, kalau seandainya dia sampai melaknat hartanya, melaknat anaknya dan itu bertepatan dengan Allah mengijabahi doa, ya la ahlakah. Ya pasti apa? Hal itu akan membuat dia binasa. Wa qala al-alamatu Abdurrahman As-Sa'di, dan berkata al-alamah Abdurrahman As-Sa'di, ya, ahli tafsir, ulama, wa hada min jahlil insan, dan ini adalah di antara kebodohan manusia, wa ajalatihi, dan sikap ketergesa-gesaannya, haitsu yad'u ala nafsihi, ya, kenapa? Karena dia berdoa keburukan pada dirinya, wa auladihi, dan juga anak-anaknya, wa malihi, dan hartanya, bisyar, dengan keburukan, indal ghadabi, ketika apa? Ketika marah, wa yubadiru bidzalika du'a kama yubadiru bid-du'a'i fil khair. Dia cepat-cepat berdoa dengan doa keburukan tadi ya sebagaimana ia berdoa untuk apa? Meminta kebaikan. Nah, maka berhati-hatilah Aba umat sekalian dari berdoa keburukan, ya, karena hal itu akan sangat membahayakan. Pernah suatu ketika Aba umat sekalian, ini diceritakan di kitab Ihya Ulumuddin, ya, ada seseorang laki-laki yang dia menemui Abdullah bin Mubarak, ya. Bahasa kita itu ngeluh lah. Dia datang ke Abdullah bin Mubarak ngeluh. Mungkin bahasa kita ya, wah anakku itu anak yang durhaka, kali nggak karu-karuan gitu ya. Bahasa kita gitu, tapi dengan bahasa ya mungkin tidak gitu karena ini kan berbeda. Nah, setelah mengeluh kepada Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak melihat, kemudian ditanya oleh Abdullah bin Mubarak ini, ada auda alaih, baik, kamu pernah nggak mendoakan keburukan untuk dia? Ya, kemudian si laki-laki tadi yang mengeluhkan kedurhakaan anaknya merenung ya, kemudian mengatakan apa? Ya, na'am, pernah. Ya, pernah saya mendoakan keburukan anak saya. Apa jawabannya? Ya, jawabannya luar biasa. Anta afsadathu. Ya, anta afsadathu. Nah, kamu ya, dengan kamu berdoa keburukan untuk anak-anakmu itu, maka kamu sudah merusak dia. Afsadathu. Dalam bahasa kita apa? Ya jelas ya, anakmu durhaka, anakmu jadi nakal karena kamu mendoakan keburukan untuk dia. Kamu melaknat dia, ya, kemudian bertepatan pada diijabahi doa, ya terjadi. Demikian. Nah, dari sini Aba umat sekalian, berhati-hatilah ya, dalam keadaan kita marah ya dengan anak-anak kita, ya, maka jaga lisan kita. Ya, ingat-ingat ketika kita tidak menjaga lisan kita sehingga kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita, ya, bisa jadi dengan sebab doa kita, ya, anak kita akan
terjadi gitu. Contoh misalkan ini insya Allah tidak ada di kita ya, cuman ini contoh yang mungkin perlu kita hati-hati. Anak-anak kecil itu kan memiliki sifat-sifat pribadi yang berbeda-beda gitu. Beda-beda. Mungkin ada satu anak kita ya, kita ajak jalan-jalan gitu ya. Terus anak kita pemalu nih. Ya. Kita pemalu. Kita suruh ayo nak, itu ada mungkin kita berpapasan dengan teman gitu ya. Ayo itu disapa, salam. Dia nggak mau, malu. Secara nggak sadar dia ngomong, oh memang ini anak pemalu ini. Nah, coba bayangkan, oh memang anak pemalu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau ini terjadi pada bertepatan dengan dikabulkannya doa dan itu sering terjadi, ya bisa jadi anak kita semakin pemalu disebabkan oleh kita. Oh anca ini anak nakal, terjadi nakal bisa jadi karena apa? Karena kita. Wah, anakku itu sudah pokoknya kamu itu gak ngerti apa-apa. Ya. Wis tak kamu itu ndak bisa matematika. Wis tak kamu nggak bisa. Dalam bahasa kita kan label. Gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi apa? Doa. Karena itu tolong kita berhati-hatilah ya dengan ucapan kita. Jangan sampai kita melabeli anak-anak kita, terutama ketika kita marah ya. Karena apa? Karena ketika kita marah itu biasanya tidak terkontrol ucapan kita. Sehingga yang terjadi ya bisa jadi anak-anak kita itu melakukan sesuatu yang enggak kita sukai disebabkan oleh kesalahan kita sebagai orang tua. Karena kita tidak hati-hati dalam berbicara, mengucapkan lisan ya, sehingga kita sebenarnya mendoakan mereka keburukan. Ya, ingat-ingatlah di surat Al-Isra ayat 11 ini ya, untuk antisipasi kita. Jangan sampai kita seperti ini ya. Kita berdoa keburukan ya, sebagaimana kita berdoa kebaikan. Cepat langsung berdoa keburukan. Maka kalau misalkan anak kita nakal atau anak kita membuat kita marah ya, maka berhati-hatilah ya, jangan sampai mengucapkan ucapan yang akhirnya membuat kita menyesal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi orang tua yang baik. Ya nanti kita akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Ya. Kalau kita sudah melakukan sebagaimana Fudail bin Iyad mendidik anaknya, ya Ali bin Fudail bin Iyad, ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha keras untuk mendidik anak saya, tapi aku nggak mampu ya Allah. Maka tolong didik anak saya. Ya, itu pantas, kita sudah berusaha keras. Tapi kalau kita nggak berusaha keras ya, maka bersiap-siaplah nanti di akhirat bisa jadi kita akan dituntut oleh anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.